Subhanahu wa taala, tentang kita semua. Terima kasih juga terhadap Bang Dasko dan Kanda Habibur Rahman yang telah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini. Saya juga melihat wajah-wajah mantan senior kami yang ada di sini baik di kampus maupun selama kami berkiprah di bidang HAM. Izinkan kami pada hari ini membawa keluarga dari almarhum Afif Maulana sebagaimana yang sudah ramai diberitakan. Perkenalkan, saya Julius Ibrani dari PBHI. Saya bersama tim koalisi pendamping keluarga. Di sebelah kiri saya ada Indira dari LBH Padang, lalu ada Taufik Andri dari Kontras, ada Afif Maulana dari YLBHI, dan di sebelah kanan saya orang tua tercinta dari almarhum Afif Maulana. Sebagai pembuka, kami minta izin untuk menyampaikan beberapa persoalan teknis baik hasil investigasi dari tim advokasi di lapangan dan beberapa analisis kami yang sudah kami siapkan dalam bentuk PowerPoint agar bisa disaksikan secara bersama-sama bagi anggota Dewan pada hari ini. Juga yang terakhir, kami minta waktu agar orang tua dari Afif diperkenankan menyampaikan isi hatinya dan harapan kepada Bapak Dewan. Baik, terima kasih. Saya berikan kepada Indira untuk melanjutkan pada presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pimpinan Komisi 3 Bapak Habibur Rahman dan Bapak Suni Dasko. Terima kasih untuk kami diberikan waktu bersama keluarga Afif datang ke sini untuk memberikan semacam keluh kesah kami, dan kami sangat berharap Komisi 3 membantu kami dalam permasalahan ini. Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa 9 Juni lalu di hari di malam minggu itu terjadi sebuah tragedi berdarah yang kami katakan sebagai tragedi Kuranji. Karena itu di Jalan Bypass Kuranji, wilayah Kuranji, bukan hanya satu orang korbannya, Afif Maulana yang berumur 13 tahun, tetapi ada 18 orang lainnya yang juga menjadi korban di peristiwa itu. Tragedi Kuranji itu terjadi sekitar pukul 3.30 dini hari, dimulai dari Simpang 4 Durian Tarung Ampang ke arah Polsek Kuranji, dan setelah Polsek Kuranji baru ada Jembatan Kuranji, tempat terjadinya penyiksaan Afif Maulana, dan mayat Afif Maulana ditemukan pada 10.55 di bawah Jembatan Kuranji. Di mana tempat penyiksaan itu ada 3 hal yang kami sudah dapatkan dari hasil investigasi kami bersama dengan teman-teman. 1 di Jembatan Kuranji, 2 di Polsek Kuranji, dan 3 di Polda Sumbar. Akibatnya apa? Ada 1 anak bernama Afif Maulana ditemukan meninggal dunia, dan 18 orang, 11 anak dan 7 dewasa mendapatkan penyiksaan. Dan apa yang terjadi pada tubuh Afif Maulana? Sebenarnya saya menyiapkan presentasi ini, tapi saya belum bisa mengirimkan. Saya ingin melihatkan gambar. Di tubuh Afif Maulana itu ditemukan bekas-bekas kekerasan, terutama di bagian kiri dan punggungnya. Dan orang-orang yang memandikan mayat Afif Maulana menemukan bekas kekerasan tumpul, yaitu banyak di tubuhnya, dan kami curigai itu dari manau, rotan manau, ataupun dari pentungan yang cukup panjang. Afif meninggal karena paru-parunya terdapat pendarahan karena tersusuk tulang rusuk sebelah kiri bagian belakang. Tidak hanya situasi kekerasan tumpul yang ada di tubuh Afif, tetapi kami juga menemukan tanda penyiksaan di tubuh 18 orang lainnya. Ada pukulan bekas rotan, ada tendangan, ada bekas sulut rokok juga di beberapa tubuh anak korban, dan bekas sulutan rokok itu sekitar 15
sampai 20, baik di perut maupun di punggung. Berdasarkan hasil investigasi kami, ada tindakan kepolisian menyiksa dengan cara apa? 1, dengan menyetrum, 2, memukul pakai alat seperti mano atau pentungan, lalu ada tendangan dan juga sulut rokok. Bahkan kami juga menemukan dugaan kekerasan seksual seperti disuruh berciuman sejenis dan meraba-raba dada, lalu menelanjangi hingga adanya saat dini hari itu, sehingga teman-teman yang 18 orang itu hanya menggunakan celana dalam, disuruh hormat bendera di depan Polsek Kuranci. Selain itu ada penganiayaan fisik lainnya bagi mereka, disuruh berguling-guling, lompat naik turun 200 kali, merayap, dan paksaan tindakan fisik lainnya, dan itu juga terjadi di Polda Sumbar. Jadi 18 orang ini sekira pukul 11 baru dijemput orang tuanya. Lalu bagaimana dengan cerita kasus Afif? Polisi mengklaim, versi Polda, AM melompat dari jembatan setinggi 15 meter dengan ketinggian air hanya di bawah lutut orang dewasa atau 50 cm. Versi Polda, AM berboncengan dengan Aditya, saksi anak, lalu ditendang oleh polisi dan terjatuh. Pasca terjatuh, ada 1 menit Aditya mencari handphone yang jatuh dan AM sempat mengajak lompat dan dilarang oleh saksi Aditya. Di jembatan saat itu tidak ada siapapun. Pasca itu AM dibekuk oleh salah satu anggota polisi yang bernama Bribda Tri dan mengatakan ada teman yang lompat. Namun Bribda Tri dan Bribda Zaki yang mendengar kenyataan saksi Aditya itu tidak percaya karena jembatan tinggi. Itu versi Polda Sumbar. Dari mana kami dapatkan? Dari proses ekspos kasus tanggal 27 Juni 2024 di depan Kompolnas dan di depan KPAI. Nah, apa versi kami, keluarga dan kuasa hukum? Kami yakin Afif Maulana disiksa polisi karena banyak tanda kekerasan di tubuhnya, terutama pada bagian punggung. Keluarga mendatangi saksi-saksi dan menceritakan mereka malam itu disiksa, dan begitu pun dengan AM. Investigasi dari Koalisi Advokat Anti Penyiksa menguatkan kecurigaan keluarga dengan sejumlah fakta-fakta dan kejanggalan yang ditemukan. Kami menemukan satu video yang di-up oleh media sosial Instagram Dit Samapta Polda Sumbar pada pagi hari, dan video itu di take down setelah dia mengetahui mayat Afif Maulana ditemukan di bawah jembatan. Di dalam video tersebut terlihat ada cuplikan di jembatan 7 orang diamankan dan ada polisi yang juga berpakaian preman di situ. Nah, kami sudah merilis video itu ke media di Sumatera Barat. Video itu sebenarnya memperlihatkan bahwa jembatan saat itu sangat ramai. Tidak akan mungkin saudara Afif Maulana untuk tidak diketahui keberadaannya. Nah, saya juga pasca kejadian Afif Maulana juga ada peristiwa seorang perempuan melompat dari ketinggian 11 meter di jembatan Ampera namanya. Bagaimana posisi jenazahnya bapak-bapak, ibu-ibu? Jenazahnya tertelungkup seperti ini, 11 meter. Kejadian Afif 15 meter, mayatnya terlentang. Afif posisi mayatnya terlentang di atas air, yang air itu tidak ada alirannya karena tertutup sedimentasi di bagian kanan dan kirinya, jadi air terkepung begitu. Dan kemudian yang menyakitkan hati kami adalah TKP AM itu sudah berubah dari awal ditemukan dan hingga saat ini. Saya turun ke lokasi itu, tempat TKP 2 kali. Di hari teman-teman LBH, di hari-hari awal itu investigasi sudah turun. Tanggal 17 saya turun, hari ke-20 Afif meninggal, kami turun. Insya Allah Pak, tidak ada polisi lagi di situ. Saat ini TKP yang awalnya 50 cm, TKP-nya sekarang jadinya lebih dari 1 meter kedalaman airnya, digali. Dan kami waktu itu sempat kemudian berdiskusi dengan penjaga sepatu di bawah. Mereka mengatakan jangan masuk ke air karena sudah dalam. Saat mayat ditemukan, air cuma di bawah lutut. TKP-nya sudah dirubah. Nah, apa yang kami lakukan dari pihak keluarga?
Keluarga sudah memberikan kesaksian, bapak korban sudah diperiksa, tetapi bapak korban hanya diperiksa 1 kali di BAW, dan kami sudah menghadirkan 5 orang saksi, 3 saksi dewasa yang memandikan jenazah Afif. Mereka menceritakan di tubuh Afif itu ditemukan beberapa bentuk kekerasan tubuh, bekas manau ataupun pentungan, bekas 4-10 cm, banyak di tubuh kiri dan kanannya. Kami menghadirkan 3 saksi ini untuk mengatakan bahwa gak mungkin Afif tidak bertemu polisi, karena di tubuhnya ditemukan luka yang sama dengan korban penyiksaan lainnya di saat malam itu. Ada 2 orang saksi anak yang kami hadirkan. Saksi W mengatakan di dalam keterangannya, dia melihat AM di Polsek Kuranji di belakang dia, dan kemudian dia mendengar AM minta ampun, dan kemudian ada pembicaraan, ada yang pingsan. Saksi MA, anak juga mengatakan dia dibawa oleh salah satu polisi yang dia kenal namanya A, membawa dia ke jembatan, dan dia melihat saksi anak Aditya dibekuk, mengarah ke arah dia, dan dia melihat motor Afif Maulana dan banyak motor polisi di situ, dan melihat ada Afif di situ berteriak minta ampun, dan dia bahkan bisa mengidentifikasi bajunya Afif, dan dia katakan ada 3 polisi yang mengerumuni Afif saat itu. Dan si A ini mengatakan ke anak-anak yang bertujuh, diam kamu, jangan lihat. Dan kemudian di situ juga ada salah satu polisi yang merekam kejadian itu. Jadi tidak akan mungkin di jembatan saat itu tidak ada orang, dan tidak ada yang kemudian mengetahui di mana Afif. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, dalam permasalahan ini polisi sangat defensif kepada kami dan keluarga. Pertama, 23 Juni, Kapolda Sumbar mengeluarkan statement tentang bahwa kasus Afif Maulana dianggap sebagai trial by the press. Ada upaya menjelekkan polisi sehingga akan memburu yang memviralkan kasus di media sosial. Siapa yang memviralkan kasus Bapak Ibu? Keluarga korban dan juga pendamping korban. Kedua, saat itu Polda juga sangat yakin tidak ada pelanggaran SOP apapun dalam tragedi Kuranji 9 Juni 2024. Sampai akhirnya saya sebagai kuasa hukum mendatangi Propam Polda Sumbar pada 26 Juni 2024 pukul 11 untuk melaporkan kasus penyiksaan 18 orang lainnya di situ dengan foto-foto yang kami temukan. Dan kemudian saat itu kepolisian mengatakan bahwa benar ada pelanggaran SOP, tetapi itu hanya di Polsek Kuranji, bahkan mengatakan penyiksaan yang terjadi pada tragedi Kuranji itu tidak separah yang diberitakan. Setrum, sulutan rokok, tendangan, pukulan manau, pukulan kentungan, kekerasan seksual itu tidak separah yang diberitakan. Itu pernyataan Polda Sumbar dan itu terekam di media. Dan kemudian 26 Juni 2024 pukul 6 sore, Kapolda berjanji kepada kami dan keluarga memberikan 2 hal kepada kami: salinan otopsi AM dan salinan CCTV di Polsek Kuranji. Saat itu Kapolda berjanji di depan masa aksi, banyak yang merekam di depan media, tetapi ternyata kami tidak diberikan sampai saat ini, dan bahkan kami menyurati Polda Sumbar untuk memberikan itu, dijawab bahwa masih proses penyidikan dan kami tidak bisa memberikannya karena dalam proses pengecualian. Nah, bahkan Bapak Ibu, Komnas HAM sendiri pun tidak diberikan salinan otopsi itu secara tertulis oleh Polda Sumbar. Nah, lalu apa yang terjadi lagi? Sejak 1 Juli, keluarga korban berupaya keras untuk mendorong adanya ekshumasi terhadap jenazah Afif. Kenapa kami harus mendorong ekshumasi? Karena memang tidak ada berita acara otopsi. Ketika ekspos kasus, keterangan Ibu Rosmawati sebagai forensik mengatakan itu kepleset. Dan sampai saat ini permohonan kami tidak direspon, Pak. Kapolri bilang ekshumasi silahkan, Kapolda bilang silahkan, tapi surat persetujuannya nggak ada kami dapatkan saat ini. Sejak tanggal 27 kami datang tiap hari dan kami main kucing-kucingan dengan baik. Jadi ini utamanya adalah permintaan agar bisa dilakukan ekshumasi. Jadi yang lain-lain kita sudah dengar dari media. Jadi sejak kemarin kita komunikasi, saya sudah minta Kapolda untuk
meminta Kapolres Kota Padang menerbitkan surat ekshumasi. Salinan surat sudah di WA saya, tapi saya pengen agar salinan surat itu diberikan langsung kepada teman-teman Komisi 3 dan keluarga kota. Nah, oleh karena itu saya minta waktu paling 2-3 menit. Tolong yang dari Polda Sumbar, Polres, semua yang kita panggil hadir di sini. Tolong sekretariat. Jadi ini hanya kemudian penyerahan ekshumasi dan lain-lain. Ada saya minta dokter luar yang katanya mengotopsi, memberikan keterangan singkat. Kita jangan adu debat di sini, tapi goalnya adalah ekshumasinya bisa jalan. Itu kan begitu ya? Oke. Abang izin dari pihak keluarga ingin menyampaikan beberapa pesan jika diperkenankan agar didengarkan oleh anggota Dewan sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin menyampaikan, tolong bantu kami Pak mengusut kasus ini Pak. Karena yang saya lihat, saya rasa kepolisian seakan-akan mengulur-ngulur Pak untuk mengusut kasus ini. Saksi kami sudah hadirkan 2 orang yang melihat, bahkan sampai sekarang belum ditingkatkan kasusnya ke penyidikan. Karena itu saya minta bantu Pak, tolong bantu kami untuk mengusut Pak, biar kami tenang Pak. Kalau seandainya pelakunya tidak tertangkap, kami nggak akan tenang Pak. Saya berharap anak saya dapat keadilan, kematiannya pun jelas Pak, kasusnya jelas. Saya Mama dari Afif Maulana. Saya mohon kepada Bapak Komisi 3 untuk mengusut kasus Afif Maulana seadil-adilnya. Saya tidak ikhlas dan tidak bisa menerima kalau pelaku agamanya ya Afif belum terungkap. Saya mohon Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih.